Nah, ini kita mulai ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Mas. Oke, di sini kita udah di kelasnya Data Science for Internet of Things. Benar semua ya, nggak ada yang salah ya, masuk kamar ya. Kalau saya lihat, insya Allah udah benar semuanya. Dan selama 4 hari ke depan, nanti kita belajar mengenai Data Science for Internet of Things. Dari hari ini, berarti mulai dari tanggal 1 hari ini itu hari Rabu, kemudian tanggal 2 hari Kamis, dan kebetulan di hari Jumat itu libur ya teman-teman ya. Jadi kita mulai lagi di hari Senin di tanggal 6 dan Selasa di tanggal 7. Jadi ada 4 hari, yaitu yaitu hari ini Rabu, Kamis, tanggal 1 dan 2, kemudian di tanggal 6 dan 7 yaitu Senin dan Selasa seperti itu. Kemudian selain itu juga saat pelatihan atau Zoom dimulai, dimohon teman-teman untuk menyalakan kamera semua, jadi on cam ya. Kecuali ada uzur atau ada sesuatu yang eh, memang sulit untuk menyalakan kamera, nanti boleh japri atau menginformasikan kepada kami eh, apa kendalanya untuk izinnya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, ya, jangan lupa absen. Jadi setiap hari kita ada absensi dan absensi itu akan ditutup setiap jam 12 siang. Dan kami pun saat pelatihan akan mengingatkan teman-teman dan memberi waktu teman-teman untuk absen. Karena absen ini sangat berpengaruh terhadap sertifikat pelatihan yang akan didapatkan teman-teman. Jadi saat teman-teman sudah mengikuti pelatihan tapi lupa absen, maka nanti sangat disayangkan kalau nggak dapat sertifikat seperti itu. Dan itu beberapa kali terjadi di pelatihan-pelatihan short course sebelumnya. Jadi kami di sini nanti saat pelatihan berlangsung di pertengahan, kami akan mengingatkan absensi dan memberikan waktu teman-teman untuk eh, absen dahulu. Jadi absen itu memang kan ada foto timestamp atau foto yang memang sedang melakukan pelatihan, sedang ikut pelatihan seperti itu. Jadi di kelas DS IoT ini kami memberikan waktu dulu untuk teman-teman absen. Seperti itu. Kemudian di sini teman-teman karena pelatihan data science for Internet of Things ini by online, jadi teman-teman di sini sambil membuka laptop ya. Ada yang tidak bawa atau tidak punya laptop, karena kita akan memandu secara langsung saat pelatihan secara live untuk pelatihannya seperti itu. Sambil kita mulai di jam 8:20. Nah, ini tadi ada link untuk produktivitas, boleh diisi dulu ya teman-teman ya. Saya share lagi untuk eh, link produktivitas. Teman-teman silakan isi dulu untuk link untuk produktivitasnya. Jadi sebelum mulai pelatihan kita melakukan pengukuran produktivitas dulu. Silakan diisi dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai 8:20 baru kita mulai masuk ke pelatihan. Terima kasih.
Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, isi link produktivitas yang sudah di-share di chat. Ada link produktivitas yang teman-teman isi dulu sebelum mulai pelatihan. Nanti di jam 8.20 kita mulai. Baik, kita mulai ya. Semuanya sudah ngisi untuk link produktivitas? Sudah semua? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai sudah jam 8.20. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Dian Pratiwi atau bisa dipanggil Budian ya. Di sini saya merupakan instruktur di BPPP Sidoarjo, yaitu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo.
Jika teman-teman ada di kota Sidoarjo atau di dekat wilayah Sidoarjo, monggo bisa mampir. Kami pun juga membuka pelatihan offline yang ada di BPVP Sidoarjo. Nanti teman-teman juga bisa cek di lab kerja juga ya apa yang sedang dibuka di BPVP Sidoarjo untuk pelatihan offline. Tentunya kalau pelatihan offline ini pasti lebih 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 variatif ya, karena kalau short course ini kan cuma 4 hari ya teman-teman ya. Jadi pelatihannya pasti masih banyak banyak yang butuh kita improve. Nah, kalau mau improve lebih dalam, bisa ikut di pelatihan offline kami di BPVP Sidoarjo. Ada yang dari Sidoarjo di sini atau jauh-jauh? Bisa chat. Yang paling jauh mana nih? Sepertinya ada yang luar Jawa ya, karena tadi ada nanya waktu WIB atau WIT, WITA gitu. Itu dari mana tadi yang bertanya ya? Bisa chat kalau sulit dari audionya, respon. Izin dari Lombok. Dari Lombok, Mas Alfi Hayat ya, dari Lombok. Oke, Mas. Ada lagi yang mungkin lebih jauh atau memang yang ini Lombok yang jauh dari Sumatera, Kalimantan? Karena Saya kita dari Sumatera, Mbak. dari Sumatera, oke. Jadi dari Sumatera ada, dari Lombok ada. Semoga nanti kita di pelatihan ini tetap bisa konsentrasi walaupun kita ada perbedaan waktu ya. Dan alhamdulillahnya hari Jumat kita libur, jadi untuk penyesuaian di waktu Jumat tidak ada karena kita libur. Selanjutnya 4 hari itu, jadi secara overview-nya kita akan belajar mengenai diawali dengan Internet of Things dulu. Jadi bahasa pemrogramannya memakai apa, kemudian kita kita sama-sama belajar membuat rangkaian sederhana yang bisa terkoneksi langsung itu dengan IoT secara real time. Kemudian nanti kita hubungkan ke data science seperti itu overview-nya. Dan selain saya mengajar, di sini juga ada Bu Dila Amelia yang akan mengajar juga. Monggo perkenalkan diri dulu Bu untuk Bu Dila. Baik, terima kasih Budian. Izin teman-teman, mungkin suara saya agak serak, agak tidak terdengar karena sedang flu ya. Jadi perkenalkan, saya Dila Amelia Putri. Di sini saya instruktur kejuruan elektronika bersama Budian. Jadi untuk program pelatihan data science ini nantinya akan kami ambil berdua, yaitu dengan Budian. Mungkin perkenalannya sekian dulu, saya kembalikan ke Budian untuk lebih lanjut nanti sambil materi ya teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini sudah pada standby semua ya untuk kita mulai Sudah, pelatihannya. Bu. Bisa kita mulai pelatihannya untuk hari ini. Eh, apakah ini sudah dengan laptop? Apa masih dengan HP teman-teman memakainya? Memakai Zoom-nya? Untuk Zoom-nya pakai HP, tapi ini laptopnya sudah ready. Oke, sudah ready. Alhamdulillah ya. Itu sudah bisa kita mulai. Untuk hari ini sebenarnya masih overview, jadi kalau memang masih pakai HP dulu tidak apa-apa, tapi memang nanti kita juga setiap harinya ada penugasan. Jadi teman-teman kalau nggak langsung laptop tuh juga nantinya lupa-lupa dan kami juga akan share share dari recordnya Zoom ini ke Google Classroom. Jadi yang linknya yang di grup itu nanti dibuka Google Classroom-nya karena kita akan share materinya, share record Zoom-nya, kemudian share penugasannya dan pengumpulan penugasannya di Google Classroom ya. Jadi kalau memang nanti kecepatan saat Zoom dan ingin mengulangi lagi bisa membuka record Zoom-nya. Oke, untuk materi pagi ini kita mulai. Silakan Bu Dila Amelia bisa mulai untuk sharing materinya. Baik, terima kasih Budian untuk waktu yang telah diberikan. Oke, sebelumnya ini saya mau em, perkenalan ya. Ini kira-kira teman-teman waduh, dari jauh-jauh ini Budian. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, NTB. Ini kok tahu ada pelatihan itu kira-kira dari mana sih teman-teman? Oke, mungkin bisa Instagram. Dari dijawab. Oh, Instagram. dari Dari Instagram. Instagram. Sudah follow?
Sudah Dari follow? Instagram, Bu. Sudah Ibu. Ya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, saya mau tanya dulu nih di sini mungkin apakah sudah banyak yang mengenal terkait dengan IoT ataupun eh, terkait pemrograman dalam bidang IoT? Apakah sudah ada yang pernah belajar terkait hal tersebut? Kalau sudah ketik satu, kalau belum ketik nol. Oke, ini masih banyak yang mungkin belum pernah mengenal apa itu IoT, apa itu bahasa pemrograman yang akan digunakan di bidang IoT. Oke, oke, terima kasih atas responnya. Oke, mungkin kita langsung saja ya untuk masuk ke materi. Izin share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk share screen saya? Sudah. Oke, em, sebelum saya mulai materi, saya mau tanya, kira-kira apa sih data science itu? Kira-kira ada yang pernah riset atau belum di Gemini atau GPT atau mungkin pernah ikut pelatihan di tempat lain? Oke, Mas Daniel, mungkin bisa disampaikan seperti apa sih data science itu? Ilmu tentang data, ya. Sa- Jadi saya ilmu tentang data, tapi saya belum tahu paham banyak, Pak. oke, ya benar. Jadi untuk data science itu ilmu tentang data itu benar. Karena apa ya? Itu mungkin diambil dari terjemahan ke bahasa Indonesia dari data science-nya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi inti, mungkin saya ingatkan kembali ya terkait peraturan yang sudah disampaikan. Yang pertama untuk terkait nama Zoom dengan nomor absen dan kelas masing-masing. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa disesuaikan ya. Jadi apabila dari pembagian panitia teman-teman ada di kelas A, mungkin bisa disesuaikan nomor absennya 1A, nama lengkap underscore DSIoT. Apabila teman-teman dibagi oleh panitia di kelas B, mungkin bisa disampaikan juga, eh, misalkan kodenya 1B, nama lengkap dan DSIoT. Baik, untuk link presensi nantinya kami akan menge-share di chat room. Jadi kami tidak akan menge-share di grup WhatsApp. Jadi diharap teman-teman tetap join di Zoom sampai pembelajaran sinkronus ini berakhir. Untuk pembelajaran sinkronus ini nantinya memang sih by administrasi kita nanti belajarnya sampai 16:10. Akan tetapi untuk sinkronus nantinya kita menyesuaikan ya teman-teman. Karena setelah itu kita akan memberikan penugasan yang teman-teman harus kerjakan dan kumpulkan di deadline yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah salah satu syarat kelulusan adalah teman-teman di sini karena ini pelatihannya singkat harus hadir selama 4 hari atau full attendance dengan mengisi presensi yang nantinya akan diberikan oleh instruktur maupun panitia di Zoom-nya ya teman-teman. Kalau di sini nanti akan di-share oleh instruktur, mungkin nanti dari dengan Budian. Karena jika teman-teman nanti 1 hari saja tidak hadir atau hadir tapi tidak mengisi presensi, maka akan dianggap tidak hadir dan otomatis tidak lulus. Karena untuk pelatihan ini syarat salah satu kelulusan di samping mengerjakan tugas adalah harus hadir selama 4 hari. Seperti itu. Untuk ruang lingkup materinya, di sini karena tadi kami lihat masih banyak yang belum pernah mengenal sama sekali apa itu IoT, apa itu data science, maka kita akan mengajarkan terkait dasar-dasar IoT pada Walkme. Nantinya juga akan terkonek dengan Firebase maupun Google Colabs. Oke, dari pembukaan ini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu oleh teman-teman.
Atau bisa dilanjut? Eh, Kak, eh, Ya. boleh kalau bedanya data science sama data analis itu bagaimana, Kak? Itu masuknya nanti ya Mas di materi. Mungkin ini saya bertanya Oh, dulu, nanti. apakah ada pertanyaan terkait peraturan yang telah disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut dulu. Jadi untuk materi hari pertama ini nantinya kita akan masuk ke pengantar dulu. Ini yang kita bahas tadi, apa itu data science. Jadi, untuk data science sendiri adalah informasi, terutama fakta maupun angka, yang dikumpulkan untuk diperiksa dan dipertimbangkan, yang nantinya akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Itu yang dinamakan dengan data science. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu ya. Nah, ini salah satu gambaran dari proses data menjadi sebuah keputusan. Jadi untuk yang paling bawah ini adalah data. Data yaitu misalkan berdasarkan hasil survei yang teman-teman lakukan itu dinamakan data mentah. Nah, data mentah di sini nantinya kita akan memberikan konsep. Selanjutnya akan menjadi sebuah informasi yang terstruktur maupun terorganisasi. Dari informasi tersebut nantinya akan diberikan arti yang selanjutnya akan menjadi sebuah knowledge. Nah, knowledge itu nanti akan diberikan sebuah insight atau wawasan yang nantinya menjadi sebuah kebijakan. Seperti itu. Kenapa sih di zaman sekarang data itu menjadi daya tarik tersendiri? Karena untuk data itu zaman sekarang menjadi sebuah komoditi, bukan hanya sebuah eh, buat apa ya? Kalau zaman dulu mungkin lembar di atas kertas, bukan. Jadi sekarang menjadi sebuah komoditi. Seperti ChatGPT itu juga memerlukan data. Data yang telah apa ya diriset sebelumnya itu maka menjadi sebuah data yang nantinya bisa membantu kita menjawab suatu pertanyaan. Jadi data itu sekarang menjadi sebuah komoditi. Oke, mungkin next dulu ya teman-teman. Nah, disinilah proses gambaran sederhana dari data menjadi sebuah kebijakan atau wisdom. Yang pertama di sini ada data yang masih dalam bentuk mentah atau polosan, yang di sini mungkin hasil dari survei. Dari hasil survei, misalkan survei dari masyarakat terkait, misalkan data COVID di sini. Di sini masuknya data mentah survei dari masyarakat. Berapa sih datanya sehari itu yang terjangkit COVID itu berapa kalau cuman 2020 ya. Nah, nantinya dari data ini akan dikelompokkan, akan menjadi sebuah informasi. Nah, untuk memudahkan di sini saya memberi warna-warna, misalnya warna merah, kuning, dan ungu. Ini menjadi sebuah informasi bahwa data tersebut ada yang berwarna merah, ungu, kuning. Nah, seperti itu. Nah, nantinya dari data ini akan dihubungkan dari misalkan hubungan antara yang data yang ungu dengan yang kuning, data yang kuning dengan yang merah, data yang merah dengan yang ungu, seperti itu. Nanti akan menjadi sebuah knowledge. Hubungannya seperti apa sih gitu. Nah, dari hubungan ini nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan. Apa sih penyebab dari hubungan masing-masing data yang telah ada ini? Yang nantinya akan memberikan suatu kebijakan. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut? Kalau bisa dilanjut ketik satu, kalau belum ketik nol. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan raise hand. Oke, siapa ini? Oke, lanjut dulu ya. Nah, data science itu terdiri dari dua kata, yaitu data dan science. Nah, data sendiri itu kumpulan informasi, fakta maupun angka mentah yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Itu yang dinamakan data. Nah, ini contoh dari proses tadi, data menjadi sebuah keputusan. Yang pertama itu data
data berupa jumlah kasus harian di Indonesia. Ini saya ambil waktu COVID itu ya, biar eh, memudahkan pemahaman teman-teman. Nah, informasinya apa? Dari data tersebut yaitu tren peningkatan kasus. Apakah sehari itu masif ataukah mengalami penurunan itu menjadi sebuah informasi. Nah, setelah itu masuk ke knowledge. Hasil hasil analisis dari informasi tersebut eh, nanti dianalisis faktornya apa saja, itu masuknya di knowledge. Misalkan faktornya tidak menggunakan karena peningkatan kasusnya tidak menggunakan masker. Nah, itu masuknya di knowledge. Nah, selanjutnya dari knowledge ini akan dimasukkan sebagai wisdom. Ya, nantinya untuk mengambil sebuah kebijakan apa sih untuk menekan penyebaran data kasus. Itu misalkan kebijakan vaksinasi maupun penggunaan masker. Seperti itu. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke, belum ada. Nah, ini untuk pengertian sains sendiri adalah pengetahuan yang diperoleh dari studi cermat tentang struktur perilaku dunia fisik, terutama pengamatan, pengukuran, dan eksperimen, dan pengembangan teori untuk menjelaskan hasil dari kegiatan tersebut. Nah, untuk data science sendiri secara eh, global yaitu pendekatan multidisiplin untuk mengekstrak wawasan yang ditindaklanjuti dari volume data dan terus meningkat yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh organisasi saat ini. Untuk data science sendiri, skill yang dibutuhkan yaitu ada computer science, ada math and statistic, academic domain, business knowledge. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira kenapa kalau sebagai seorang data science itu membutuhkan ketiga keterampilan ini? Mungkin ada yang bisa menjawab, kenapa kok membutuhkan tiga skill ini dalam data science? Mungkin ada yang tahu? Saya, ada. Iya. Kalau menurut saya, Math and Statistics itu untuk analisisnya, Mm-mm. misalnya yang regresi dan lain-lain. Computer Science itu untuk mengumpulkan datanya, seperti data mining dan lain-lain. Yang satunya lagi bisnis itu untuk translasinya ke keputusan-keputusan yang bisa dipilih. Oke, jadi benar ya jawaban dari Mas Raffi itu tepat. Jadi untuk math-nya itu nanti karena dari data science ini nantinya akan menghasilkan sebuah prediksi, makanya diberikan math and statistik ya nantinya bisa menggunakan regresi maupun menggunakan algoritma seperti ANN, HBM maupun GWO, W apa yang Gray Wolf sama ada yang Wolf apa itu optimization itu bisa digunakan pada data science. Nah, untuk benar. Jadi untuk domain atau business knowledge itu nantinya untuk membantu dalam pemahaman yang membantu untuk mengambil keputusan dari data yang ada seperti itu. Ya benar untuk Pak Eri agar datanya lebih terstruktur dan lebih cepat. Oke, mungkin kurang komplit sedikit ya Pak. Tapi siap sudah benar. Oke, bisa dilanjut dulu ya. Nah, di sini nanti untuk data science sendiri ada 6 metodologi ya teman-teman. Jadi untuk metodologi dalam data science sendiri ada yang pertama ada fase business understanding, yang kedua data understanding, ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan keenam deployment. Jadi untuk metodologi dalam data science sendiri biasanya menggunakan CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, untuk yang
business understanding di sini bertujuan untuk memahami masalah dari sisi bisnis terlebih dahulu. Misalkan masalah apa sih yang ingin diselesaikan, terus target apa yang nantinya ingin dicapai, itu masuknya di business understanding. Nah, misalkan kita ingin, misalkan nih, misal dikoneksikan dengan IoT, kita ingin memprediksi kenaikan suhu mesin produksi untuk mencegah kerusakan. Itu masuknya di business understanding. Selanjutnya data understanding, yaitu untuk memahami data yang tersedia. Misalkan mengumpulkan data atau eksplorasi data. Misalkan kalau di sini nantinya kita akan menggunakan data suhu dari Walkme ke Firebase, itu masuknya ke data understanding. Biasanya nanti juga pengolahannya kita menggunakan Pandas, Matplotlib, itu ya teman-teman, untuk menampilkan grafiknya. Selanjutnya ada data preparation, yang itu misalkan eh, misalkan cleaning data untuk misalkan ada data yang NaN, nah itu cara menghapusnya seperti apa? Itu masuknya di data preparation. Selanjutnya ada modeling atau pemodelan. Itu biasanya kita menggunakan metode seperti linear regresi, decision tree, random forest, neural network, itu masuknya di sini, di modeling ya teman-teman. Misalkan nantinya kita akan menggunakan prediksi suhu untuk 5 periode ke depan, itu seperti apa? Itu menggunakan teknik modeling di sini, di fase modeling. Nah, nantinya untuk evaluasi ini, apa tahap ini, misalkan dari data yang sudah ada, model yang sudah ada ini, nantinya apakah sesuai atau tidak sih? Biasanya kita akan melakukan checking ulang gitu. Apakah ada yang salah di sini? Dan maksudnya dievaluasi. Dan biasanya ada juga yang menggunakan R-square, MSE, MI, accuracy, dan convention matrix seperti itu. Nah, selanjutnya ada penerapan model. Nah, misalkan data ini digunakan model di dunia nyata untuk memprediksi suhu itu seperti apa. Misalkan nanti teman-teman di rumah ada hardware-nya DHT, kita menggunakan untuk prediksi suhu. Dari data hardware ini dimasukkan ke Firebase. Nah, nantinya akan ditampilkan di apa ya, ditampilkan dalam bentuk grafik, itu masuknya dalam penerapan model. Itu. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau bertanya. Ya, Mas, mungkin suaranya masih kurang jelas. Sudah kedengaran? Ya, Nah, kalau untuk pembelajaran Internet of Things itu apakah menggunakan bahasa pemrograman? Terima kasih. oh ya, oke, Mas Iqbal. Ini namanya disesuaikan lagi ya, Mas Iqbal. Mungkin namanya disesuaikan sama teman-teman yang lain. Jadi ditulis SC underscore DSI itu juga boleh. Jadi disesuaikan ya, karena nanti akan ada sesi dokumentasi. Dan Zoom-nya juga nantinya akan direcord, kami berikan ke panitia. Oke, untuk di IoT sendiri nantinya ada ya bahasa pemrogramannya. Untuk biasanya kita kalau secara hardware itu nantinya kita menggunakan Arduino maupun ESP32. Nah, karena ini pelatihannya nanti online, nantinya kita akan menggunakan platform Walkme ya teman-teman. Untuk Walkme nanti akan menggunakan bahasa C++. Nah, karena ini nantinya ada data science-nya, itu kita akan menggunakan Google Colab sebagai untuk menampilkan grafik, untuk prediksi dan lain-lain. Nanti kita menggunakan bahasa Python. Seperti itu, Mas Iqbal. Apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan kembali? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yakin waktu Mas Roro. Kak, saya tadi belum isi absensi karena lewat HP tidak bisa dibuka. Mungkin Budian, apakah tadi sudah ada link presensi? Karena tadi saya mengirimnya link produktivitas. Untuk tadi linknya baru link produktivitas ya teman-teman. Jadi belum absen semua. Setelah ini nanti kita share link absensinya.
Jadi aman. Oke, mungkin atau di-share kembali ya Bu ya untuk link produktivitas ini. Atau mungkin maksudnya link produktivitas itu Mbak, yakin Oh atau iya, ini kita share lagi di produktivitas. baik mengingatkan kembali, mungkin ada yang belum mengisi link produktivitas. Boleh diisi terlebih dahulu. Saya kasih waktu sampai 8.45 ya. Apakah nanti link aplikasi yang digunakan dan di-download bakal diberikan, Bu? Nantinya untuk di pelatihan ini rencananya memang kami tidak menggunakan aplikasi. Kita akan menggunakan web, yaitu menggunakan Walkly, Firebase, sama Google Colabs yang nantinya link materinya, bahkan PPT ini dan record Zoom nanti akan kami berikan di Google Classroom. Nah, di sini teman-teman apakah sudah join semua di Google Classroom ya? Saya lihat tadi belum, masih sekitar 30-an ya. Mungkin bisa join terlebih dahulu untuk link Google Classroom-nya ada di deskripsi grup. Oke, saya kasih waktu 8.46 untuk mengisi link produktivitas ya. Oke, kalau sudah mungkin kita lanjut dulu ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini untuk dasar bahasa C. Mungkin nanti untuk bahasa C kita akan belajar atau praktek di hari kedua ya. Jadi untuk hari ini nanti akan praktek bahasa pemrograman Python. Jadi untuk bahasa C sendiri saya perkenalkan dulu untuk tipenya ada yang data integer, float, karakter, boolean maupun string. Jadi untuk integer ini nanti bentuknya itu adalah sebuah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu nanti kalau dalam bahasa pemrograman kita kode programnya menggunakan integer. Nah, kalau untuk float dan double ini nantinya digunakan untuk desimal. Untuk angka desimal misalkan 24,5, 24,25 itu kita menggunakan float dan double. Nah, untuk selanjutnya untuk karakter itu biasanya untuk huruf ya, atau hanya satu huruf saja, misal A atau B itu namanya karakter. Selanjutnya untuk nilai tipe data boolean itu untuk data yang nilainya hanya 0, 1 atau true, false atau high, low itu namanya tipe data boolean. Nah, selanjutnya ada tipe data string yaitu untuk eh, apa ya, untuk tipe data dalam bentuk teks. Misalkan string itu kayak misalkan buku data science. Nah, itu maksudnya tipe data string. Seperti itu. Nah, untuk bahasa C++ ini kita akan pelajari besok ya, teman-teman. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu mungkin pengenalan untuk aturan penamaan variabel di sini yang diperbolehkan menggunakan huruf ya, teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini typo. Harusnya tidak menggunakan angka, tapi menggunakan underscore huruf dan underscore yang boleh. Nah, kalau teman-teman menggunakan data variabel itu diawali angka, itu tidak boleh, teman-teman. Tidak bisa di running, seperti itu. Atau menggunakan spasi, itu tidak bisa di running. Selanjutnya, menggunakan simbol atau karakter seperti hashtag, dan persen, itu tidak bisa dinyatakan sebagai sebuah variabel. Oke, next. Nah, ini untuk di bahasa C sendiri, biasanya kita menggunakan if else, yaitu if itu struktur percabangan yang digunakan em, untuk suatu kondisi bila bernilai benar. Biasanya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, apabila dari kondisi yang disampaikan ini kurang benar, maka ditambah kode program else atau sebaliknya seperti itu. Nah, cara membacanya untuk yang di bagian kanan ini, if atau jika kondisi nilai
nilai sama dengan 85, maka benar. Jika tidak, nilai lebih dari sama dengan 90, maka di print adalah A, karakter A. Jika nilainya lebih dari sama dengan 75 atau 75 sampai 85, itu yang di print B. Jika tidak semuanya, maka yang di print C. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait if else. Lanjut, oke. Nah, yang selanjutnya adalah untuk perulangan. Oke, saya jawab dulu, Mas Ubaidillah. Kenapa dimisalkan A, B, C, Bu? Sebenarnya bebas, Mas. Di sini saya untuk memudahkan saja, saya misalkan A, B, C. Misalkan Mas Ubaidillah, ini tampilan hasil seperti itu, Mas. Jadi misalkan Mas Ubaidillah mau membuat karakter, misalkan saya tulis apa ya, yang nilai lebih dari 90 itu Ubaidillah, itu boleh. Outnya nanti diganti Ubaidillah. Nah, yang B misalkan mau dikasih nama Khairul Anam gitu boleh ditulis di situ. Atau mau ditulis Avicenna gitu boleh di C. Jadi untuk A, B, C ini adalah untuk menampilkan kondisi kondisi dari hasil 90 itu mengindikasikan nilai apa sih seperti itu loh. Gimana Mas Ubaidillah? Apakah bisa dipahami atau ingin ditanyakan kembali? Sudah Ibu, paham. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada biasanya untuk di bahasa C dan biasanya di IoT kita menggunakan for dan while. Jadi untuk for itu untuk perulangan yang digunakan jika pengulangannya itu sudah diketahui. Misal perulangannya itu kita ingin mengetahui perulangannya sebanyak 5 kali. Nah, itu kita menggunakan for. Nah, kalau yang while itu apabila perulangannya itu akan dilakukan perulangan bila kode program yang di atasnya itu sudah benar. Nah, perulangannya di sini belum pasti dilakukan berapa kali, seperti itu. Jadi belum ada batasnya, itu menggunakan while. Kalau sudah tahu batasnya, itu menggunakan for, seperti itu. Oke, next ya. Nah, di sini pengenalan dulu terkait bahasa C++, yaitu setiap eh, di akhir kode program C++ harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi untuk di kode pemrograman itu sangat strict ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah programnya sudah benar nih yang depan, tapi di akhir itu tidak diberikan tanda titik koma untuk C++, nanti kode programnya itu tetap error ataupun salah. Jadi tidak bisa di running. Ketentuan yang kedua yaitu em, untuk penulisannya itu C++ itu harus sama. Misalkan kita menulis lupa gitu ya, L-nya kecil, maka yang dipanggil juga di print nanti juga L-nya kecil, atau yang di out nanti juga L-nya kecil. Misalkan lupa L-nya kecil, kalau teman-teman menggunakan L-nya besar itu nanti tidak bisa digunakan. Ini pengenalan dulu untuk prakteknya C++ besok ya teman-teman, sambil kita nyoba Mogli untuk besok. Nah, untuk yang selanjutnya itu menggunakan kurung kurawal untuk kode yang jenisnya if for while itu menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya, untuk nilai yang disimpan nantinya harus disesuaikan. Misalkan teman-teman ingin menggunakan nilai 90. Nah, itu kan sebuah bilangan bulat. Kan menggunakan tipe data yang integer. Misalkan teman-teman menuliskan integer sama dengan 24,5. Nah, nantinya itu tidak akan terbaca yang komanya, tapi yang terbaca hanya 24-nya. Atau bahkan mungkin bisa error seperti itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan 24,5 itu nanti menggunakan tipe data float seperti itu. Selanjutnya, untuk variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu di awal. Jadi biar kita tidak mengulang-ulang kembali.
Ini nanti kita lihat terlebih dahulu besok di materi WOBI ya. Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan operator dengan benar. Bedakan antara menggunakan sama dengan satu dan menggunakan sama dengan dua. Itu harus dibedakan karena itu nantinya di kode program itu akan dibaca berbeda. Nah, kalau yang terakhir yaitu indentasi atau spacing yang rapi. Ini sebenarnya opsional, teman-teman boleh tidak menggunakan spasi juga boleh, asalkan sama penulisan kode programnya. Kalau ingin lebih rapi, harus menggunakan spasi. Seperti itu. Bentar ya, teman-teman. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu di sini sebelum saya next? Saya mau Ya, bertanya, ya. Silakan, Mas. kalau untuk penyelesaian kode itu biar nggak error tuh gimana? Penyelesaian Ya, kode Mas, biar nggak di error. diulangi, Mas, suaranya kurang jelas di sini. Untuk penyelesaian kode itu biar nggak error tuh gimana ya? Oke, Mas Iqbal bertanya, teman-teman, gimana penulisan coding biar tidak error? Jadi sebenarnya untuk coding sendiri, meskipun oleh saya ya, teman-teman, itu kita biar tidak error itu juga kita sebenarnya belajar. Jadi untuk belajar coding itu tidak bisa sehari misal saya belajar ini sehari itu saya ngoding itu nggak pernah error itu kayak apa ya kemungkinannya kecil. Jadi untuk menyelesaikan errornya itu kita harus problem problem solving dan experience dulu. Jadi misalnya nih ada error segini ya kita harus bisa membaca error yang disampaikan atau error yang terdapat di konsol ini maksudnya gimana sih? Nah, kita harus bisa memahami gitu. Jadi untuk caranya tidak error gimana? Ya kita memperbaiki dari error yang telah disampaikan. Atau kalau memang sudah memahami betul, itu nanti kita harus lebih teliti dalam mengetikkan kode program di codingan seperti itu ya teman-teman. Kayak gimana Mas Iqbal? Ya, nah kalau untuk belajar bahasa pemrograman itu apakah harus mem- memulai sebagai algoritma baru itu? Gimana Mas? Eh, suaranya eh, agak putus-putus, maaf. Nah kalau untuk belajar bahasa pemrograman itu apakah harus belajar algoritma dulu? Oke, jadi untuk belajar pemrograman, untuk dasar-dasar bahasa, itu nantinya Masnya bisa belajar di web yang namanya Witri School. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi memang sih kalau di kuliah itu memang ada yang namanya algoritma dan pemrograman. Kita belajarnya dari dasar, dari apa itu dari situ, di algoritma itu sendiri. Gitu Mas. Jadi untuk belajar lebih lanjut terkait dasar pemrograman itu kita bisa belajar via web. Itu ada namanya Web Witri School. Di situ lengkap Mas. Ada Python, ada Java, ada C++. Kita bisa belajar dari situ. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi Mas Iqbal? Atau bisa kita lanjut? Lanjut, lanjut. Oke. Nah, di sini yang pertama kita ulas dulu sebentar terkait dasar pemrograman Python. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah belajar pemrograman itu mungkin masih bingung ya. Apa sih itu variabel? Apa sih itu em,
aturan penamaan variabel, apa sih itu Python? Itu mungkin masih bingung. Jadi kalau saya menjelaskan secara sederhananya, untuk variabel itu adalah label sebuah nilai. Jadi variabel itu kalau di pemrograman itu label sebuah nilai. Nah, misalkan yang pertama itu bayangkan aja nih, misal Mas Iqbal atau Mas Khairul itu punya beberapa kotak penyimpanan. Nah, biar tidak bingung, itu nanti Masnya kita tempelkan label dulu pada setiap kotak. Nah, misalkan kotak paling atas kita kasih nama mainan. Nah, berarti itu isinya tuh mainan. Nah, mainannya apa? Itu jenisnya banyak. Mainan ini adalah variabel atau label. Nah, selanjutnya itu ada yang buku, yang kotak kedua buku, yang kotak ketiga surat, itu namanya label. Jadi biar memudahkan kita merujuk merujuknya atau mencarinya nanti, itu namanya variabel. Nah, aturan penamaan dari variabel itu ada yang pertama adalah hanya boleh menggunakan huruf atau underscore. Tidak bisa diawali angka. Jadi misalkan nih Mas Iqbal nantinya mau menulis variabel satu underscore Iqbal itu tidak bisa di running kalau di Google Colapse. Nah, kalau gimana biar bisa? Nah, itu kita harus menuliskan huruf awalnya itu berupa huruf ya. Jadi misal Iqbal terus Sorkos itu bisa. Nah, selanjutnya, itu untuk aturan penamaan variabel itu ada case sensitif, yaitu misalkan menuliskan manusia hurufnya kecil, maka di belakang juga harus dituliskan manusia hurufnya kecil. Tidak bisa dituliskan manusia, misalkan kita menggunakan huruf M-nya besar, seperti itu. Nah, aturan penamaan variabel di sini juga udah saya rangkum. Tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python. Yang pertama ada and, del, from, not, while, as, elif, global, or with. Itu tidak boleh digunakan sebagai sebuah nama variabel. Seperti itu. Oke, sampai variabel dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ingin bertanya, boleh di room chat maupun on mic ya teman-teman. Ini Mas Khairul Anam aman. Oke, mungkin saya lanjut dulu. Nah, karena tadi menjawabnya sudah aman, saya ada sedikit kuis. Nah, misalkan nih yang pertama ini, kira-kira saya tulis sebagai sebuah variabel itu boleh atau tidak? Oke, Pak Eri tidak boleh ya. Yang lainnya gimana? Ayo ditunggu responnya. Yang pertama ini saya tuliskan sebagai sebuah variabel, boleh atau tidak? Oke, ini yang menjawab tidak. Alasannya kenapa? Kok tidak boleh menggunakan penulisan yang pertama ini? Oke, diawali dengan angka Bu benar. Jadi untuk ini karena diawali dengan angka tidak boleh digunakan penulisan variabel. Nah, yang kedua, ini kira-kira boleh atau tidak? Global, ini saya tulis sebagai variabel, boleh atau tidak? Ayo, yang nomor dua ini, banyak yang berbeda jawabannya. Yuk, yang nomor dua ini, global itu boleh atau tidak? Nah, jadi untuk nomor dua ini tidak boleh ya teman-teman, karena global itu sudah ada dalam bahasa Python di sini. Nah, jadi selain di sini, aturannya juga ada di sini, sudah saya listkan di sini, tidak boleh. Karena sudah ada di bahasa pemrograman Python-nya. Nah, yang nomor tiga, ini kira-kira boleh atau tidak? Nomor tiga,
Kalau tidak boleh, kenapa? Kalau boleh, kenapa? Karena pakai strip, ya. Karena tanda baca sambung, ya. Benar. Jadi kalau penulisan variabel harus menggunakan underscore. Seperti itu. Nah, kalau yang nomor 4 ini paling gampang ini. Udah pasti boleh. Karena di sini menggunakan underscore. Oke, berarti udah paham ya, teman-teman, terkait penulisan variabel dari 4 kuis ini. Ya, ada underscore-nya. Ya, benar. Nah, selanjutnya ada yang namanya inisiasi variabel atau biasanya definisi itu. Nah, di sini cara mendefinisikannya seperti ini teman-teman kalau di Python. Kita tulis dulu variabelnya apa, kita kasih nilai di sini. Nah, misalkan ditulis apa ya, Ubaidillah sama dengan 7 itu boleh. Nah, selanjutnya untuk inisiasi variabel itu juga boleh secara apa ya, berderet seperti ini. X, Y, Z itu nilainya 10, 20, 30 itu boleh. Atau kita mau menuliskan satu persatu seperti yang di sebelah kiri, ini juga boleh. Kalau yang ini minusnya nanti mungkin lebih panjang gitu ya barisnya. Untuk penulisannya lebih panjang. Kalau ini nanti kolom yang ke bawahnya lebih panjang kolomnya ya. Barisnya lebih panjang, kalau ini kolomnya lebih panjang. Oke, sampai di sini dilanjut dulu. Apakah bisa? Bisa. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini ada tipe-tipe data Python. Apa nih, Mas Ubedillah? Untuk nama berarti pakai tanda petik 2 ya, Bu. Nah, ya, untuk nama pakai tanda petik 2. Nah, kira-kira nih, saya mau kasih quiz dulu nih. Kira-kira kenapa kok nama ini harus ada tanda petik 2-nya? Karena itu string, Di sini karena itu string. string ya, benar. Ya. Selain itu, karena itu string, kenapa? Selain karena string, biar apa secara sederhananya? Ada yang tahu? Selain alasannya string, kenapa kok dikasih tanda petik? Ada yang tahu? Ada yang ingin menjawab? Karena bukan tipe data angka, ya karena memang string. Apakah bisa ada dua variabel yang sama, namun berbeda di baris yang berbeda dengan value yang berbeda? Nah, untuk variabel itu misalkan apa ya? Misalkan kita menjadi sebuah nama semua nih. Nah, harus kita kasih kode nama satu gitu boleh. Nama satu apa, nama dua apa itu boleh. Asalkan huruf satu itu tidak di depan, gitu, teman-teman. Nah, biar karena kalau teman-teman nanti menuliskan nama John, nama apa gitu, nantinya kalau di baris yang berbeda, inisialisasinya juga kadang-kadang berbeda. Ada juga yang lebih strict karena error gitu. Jadi kalau misalkan ingin nama terus John itu kita bisa pakai koma-koma kayak gitu. Itu bisa mungkin. Nah, jadi alasannya kenapa sih John itu kita kasih tanda petik itu biar tidak membedakan dari variabelnya seperti itu teman-teman. Biar tidak dibaca variabel. Selain alasannya karena string. Mungkin biar bisa dibaca sama bahasa pemrograman. Ya, jadi untuk apa ya? Ini namanya key dan value gitu loh. Nama ini sebuah key, yang ini adalah sebuah value. Oke, sampai sini bisa dilanjut. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ada tipe-tipe data pada Python. Nah, kira-kira teman-teman apakah sudah pernah
dengar atau pernah melihat atau pernah membaca terkait tipe-tipe data Python? Sudah. Oke, Em, Mas Ubaidillah nih. Oke, saya tanya dulu. Nah, tipe data numerik itu ada tiga. Nah, jelaskan mungkin apa yang dimaksud dengan kompleks number. Kompleks number itu apa? Mas Ubaidillah. Karena di sini untuk numerik itu ada tiga, integer, complex number, dan float. Kalau integer dan float kan teman-teman sudah tahu menggunakan bilangan bulat kalau integer. Kalau float menggunakan untuk tanda yang desimal. Kalau complex number, ada yang tahu? Ini di bawah sudah ada Eh, nih. ber- Berdasarkan Ya, dari penjelasan yang di bawah itu, mm-mm. menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Ya, real dan imajiner. Nah, biasanya ini digunakan untuk apa ya, perhitungan di bidang kelistrikan itu ada yang menggunakan rumus MES dan lain-lain itu. MES loop itu biasanya menggunakan ini, rangkaian listrik. Itu ada menggunakan nilai kompleks. Tuh. Nah, selanjutnya untuk tipe data boolean itu biasanya sudah saya eh, spill ya tadi. Untuk boolean itu nilainya 01 atau high low atau true false seperti itu. Kalau kita biasanya memprogram sebuah LED itu kita menggunakan high low atau 01 gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini kira-kira ada tipe data string, list, dan tuple. Nah, dari sini list dan tuple, kira-kira ada yang sudah pernah belajar, ada yang masih bingung. Tipe data string, string itu untuk angka ya, untuk teks itu namanya string. Nah, kalau list dan tuple itu sebuah rangkaian data. Nah, kira-kira teman-teman apakah sudah ada yang pernah mencoba list dan tuple? List mutable, kalau tuple immutable. Tuh. Ya, jadi untuk list itu tipe datanya kita bisa menambahkan atau mengedit ya kalau dalam kode program. Nah, kalau tuple itu strict. Intinya datanya udah ini aja. Nah, itu namanya tuple. Kalau list itu masih bisa ditambahkan data lagi. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita coba praktek? Mbak, saya mau bertanya, Oke, Mas Iqbal, silahkan. kalau untuk bahasa Python apakah menggunakan rumus-rumus? Gimana, Mas Iqbal? Terima kasih. Kalau bahasa Python itu apakah menggunakan rumus-rumus? Mungkin bisa diketik aja, Mas, suaranya kecil ini. Daniel, saya sudah mulai mengerti istilah-istilahnya, cuma masih bingung dengan nanti penggunaannya gimana. Nah, setelah ini nanti kita coba-coba dulu ya. Yang dasar-dasar dulu, karena ini kan hari pertama, jadi mungkin mulai agak ke bidang elektronika dan data science-nya mungkin itu baru ke bidang elektronika, hari ketiga, empat, nanti mungkin kita baru pakai Firebase dan lain-lain. Oke, nanti kita coba Mas Daniel. Terus bedanya data list dan string apa, Kak? Nah, untuk list itu nanti datanya bisa diubah. Nah, kalau string itu untuk yang teks, seperti itu teman-teman. Misalkan teksnya ayo belajar, nah itu pakainya string. Tapi kalau datanya banyak XYZ 786 223 itu menggunakan list. Jadi untuk string itu hanya untuk teks. Izin bertanya untuk operasi bilangan yang terdapat pada kompleks number, apakah bisa dengan library Python tuh? Nah, kalau untuk yang apa ya kompleks number di sini nantinya kita tidak menggunakan teman-teman. Jadi di sini kita hanya perkenalan untuk library-nya
belum kami coba ya untuk complex number karena memang di bidang elektronika yang kita ajarkan itu memang tidak menggunakan complex number gitu teman-teman. Nah, mungkin nanti kalau ada yang sudah mencoba boleh di-share. Cuma nanti saya akan apa ya sedikit mencontohkan dari tipe data ini seperti itu. Ini Mas Iqbal, kalau bahasa Python apa menggunakan rumus matematika? Iya, jadi di bahasa Python bisa menggunakan rumus matematika seperti itu. Karena memang tujuannya untuk memudahkan kita mengolah sebuah data menggunakan bahasa pemrograman, itu kita bisa menggunakan bahasa matematika, rumus matematika, maaf. Jika koma dan titik penggunaannya gimana? Itu nanti berbeda. Nanti kita coba dulu, teman-teman. Nah, di sini mungkin bisa dilihat untuk koma itu bisa biasanya digunakan untuk list dan tuple. Nah, yang titik dua itu untuk yang di dictionary seperti itu. Untuk perubahan data di list itu dapat dilakukan di mana aja. Nah, nanti kita coba-coba di kode program yang sederhana dulu. Sebelum teman-teman nanti mungkin bisa belajar sendiri untuk kode program yang lebih advance seperti itu. Oke, mungkin kita coba dulu ya untuk praktek di Google Colabs. Oke, bisa dicoba buka dulu Google Colabs ya teman-teman. Hmm. Oke, apakah sudah dibuka Google Colabs-nya? Ada yang terkendala? Sudah bisa semua? Kalau sudah bisa ketik satu, kalau belum ketik nol. Mas Ubaidillah, kenapa belum bisa? Masih loading, oke, kami tunggu karena nanti setelah saya mencoba, nanti teman-teman saya minta 3 orang atau 5 orang sih nanti saya minta share screen terlebih dahulu. Saya mau lihat progres praktek teman-teman untuk dasar yang pertama, untuk hari pertama ini. Jadi nanti saya minta share screen terlebih dahulu. Ibu mohon maaf, Iya, ini ini siapa kan Mas baru siapa ini? pertama kali, iya, saya Mm-mm. Ubaidillah. Ya, Ini kan baru pertama kali masuk di Google Colab, ya. collab.research.google.com. Nah, ini pertama Mm-mm. kali itu ada apa namanya menu buka notebook ini diklik plus Mm-mm. notebook baru apa gimana gitu? Oke, mungkin bisa share screen aja, Mas. Ini pakai HP, Bu. Kalau Oh, misalnya pakai pakai handphone. video gitu enggak apa-apa. Maksudnya kan disambungkan langsung ke laptopnya. Dinyalakan Hmm, videonya HP ini. boleh sih, Mas, boleh, boleh. Kalau tidak salah, kalau baru buka Google Collabs itu nantinya kayak muncul apa ya, kayak iklan-iklan dari mereka, bukan iklan ya, apa ya, kayak penjelasan dari mereka gitu loh ya. Iya, Mas, Mas Ubedillah. Mohon izin Bu untuk nyalakan video. Ya. Mas Ubedillah nih. Oh, baru buka itu ya. Pilih yang new aja, Mas.
Oke, coba. Nah, boleh pakai yang new. New boleh. Ini sebelah mana? Ibu. Yang Nah, sebentar saya ulangi lagi. Nih, boleh diperhatikan, Mas Ubaidillah. Nah, bagian bawah ada new notebook. Nah, boleh pakai ini. Kalau recent ini yang sudah pernah kita coba. Nah, masuknya di sini. Recent. Pakai ini juga boleh sebenarnya. Cuma di sini kan harus X gitu, Bu. apa ya di tutup semua biar tidak mengganggu. Nah, kita pakai new notebook aja nggak apa-apa. Senyamannya karena apa ya untuk kolaps ini kan nantinya akan masuk di Google Drive-nya teman-teman. Iya, Oke, sudah bisa, Mas? sudah Ibu. Sama Oke. menunya. Oke. Nah, kalau pakai HP bisa, Bu. Mungkin bisa dicoba ya, Mas, karena kalau kami memang pakainya pakai laptop gitu. Karena kan nanti saya minta share screen juga. Dan nanti juga penugasannya itu mungkin kalau pakai handphone nanti agak berat, teman-teman gitu. Izin Bu, saya buka Google Colab, tapi materinya lihat di mana ya? Maksudnya gimana nih, Mas Isai Obinaru? Oke, mungkin em, oke, Mas Isai. Oke, nanti mungkin kita coba yang hari ini kita coba yang ringan-ringan dulu. Nah, pertama mungkin kita belajar menampilkan sebuah data. Kita sebuah apa ya? Sebuah kalimat gitu. Misalkan kita ingin menampilkan print data science, mungkin bisa diketikkan terlebih dahulu. Nanti saya suruh share screen setelah ini. Saya ingin tahu apakah teman-teman sudah sejauh itu pemahamannya. Jadi untuk kode program print di sini itu untuk menampilkan data yang ada pada eh, kurung ini gitu. Jadi print itu untuk menampilkan sama halnya dengan Bu, mohon maaf boleh diulang pas masuknya. Soalnya tampilan punya saya bukan seperti punya Ibu. Oke. Ini oh, ini ya. Udah ada isinya gini. Ini saya ketik sendiri, teman-teman. Oke, mungkin bisa diketik dulu. Ini saya ketik dulu. Nah, tadi kalau saya baru buka itu sama, isinya kosong semua seperti ini. Ini saya ketik itu biar teman-teman nanti tidak menunggu lama seperti itu. Biar teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini tampilannya sama seperti ini. Jadi nanti saya ini yang namanya pemrograman ya di sini, teman-teman. Ini saya ketik terlebih dahulu ya. Ya, boleh diketik dulu. Nah, ini sama tampilannya kayak gini. Nah, oke saya kenalkan dulu yang di sini ada toolbar. Jadi toolbar ini di sini terdiri dari ada yang code. Code ini untuk menambahkan. Nah, menambahkan buat tempat ngodingnya itu pakai code kalau bahasanya. Mungkin saya menjelaskan dengan bahasa yang apa ya lebih santai biar teman-teman lebih mudah memahami ya. Dan di sini code itu untuk menambahkan kode tempat menambahkan kode program itu kita nambahnya di code seperti itu. Nah, untuk teks itu untuk menulis seperti ini. Misalkan ini untuk menandai ya teman. Misalkan saya ingin menulis tampilan nama. Ini sama seperti pakai Word, kita bisa mengubahnya menjadi bold maupun italic. Nah, ini.
Nah, ini bisa kita ubah seperti itu. Oke, Kak Errol. Nah, oke. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengikuti ini. Oke, bisa mengikuti, teman-teman. Boleh diketik dulu. Kok